ibadah sekolah minggu online. Teman-teman pasti udah siap dong untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bagi PD. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yang semangat ya nyanyinya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kembali meskipun melalui ibadah online. Sertai ibadah ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Siapa yang tidak taat pasti mendapat hukuman, seperti bangsa Mesir mendapat tulah-tulah dari Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah dihukum sama orang tua mungkin atau sama gurunya? Saya pernah, Kak. Nah, kenapa kok dihukum? Waktu itu saya tidak mengerjakan PR, terus datangnya juga telat, jadi dihukum deh sama Bu Guru. Nah, adik-adik, kita belajar ketika kita tidak taat, kita mendapat hukuman. Tetapi ketika kita taat, kita akan mendapat anugerah dari Tuhan. Seperti lagu ini, kita belajar untuk taat. T-A-A-T. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. T-A-A-T. Dengar-dengaran kepada
Ya, mari adik-adik, sebelum kita memulai firman hari ini, mari kita berdoa sebelum firman. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, memberikan kami pada hari ini berkat yang berlimpah melalui kebaktian sekolah minggu. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap mendengar, dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluaran 12 ayat 14a. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Hai adik-adik, siapa yang tahu nih tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa ya? Iya betul, kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Terus kenapa ya hari itu disebut sebagai hari kemerdekaan? Sebab pada zaman dahulu bangsa Indonesia, nenek, kakek, buyut, anak-anak dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Lama sekali. Dijajah itu tidak enak loh. Hidupnya susah, kurang makan, kurang tidur, tidak pernah bermain, tidak bisa bebas bersekolah. Tiap hari disuruh kerja terus. Akibatnya banyak orang yang sakit dan meninggal dunia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hari kemerdekaan atau hari pembebasan orang Israel dari bangsa Mesir. Yuk kita simak bersama-sama. Pada suatu hari, Musa dan kakaknya Harun berjumpa dengan Firaun, raja Mesir, untuk meminta agar orang Israel dibebaskan dari penindasan dan perbudakan oleh bangsa Mesir. Tapi Firaun tidak mau mengabulkan. Dengan mengeraskan hatinya, Firaun tidak mau melepaskan orang Israel. Enak saja minta orang Israel dilepaskan. Nanti yang kerja siapa? Kata Firaun dalam hati. Oleh sebab itu, Allah menjadi marah, lalu menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, tiba-tiba air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tulah kedua, katak. Datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Tulah ketiga, nyamuk. Muncullah nyamuk yang sangat banyak dan hingga pada orang Mesir dan binatang. Tulah keempat, lalat pikat. Lalu datanglah lalat pikat atau penghisap darah yang memenuhi semua rumah orang Mesir. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Semua binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang orang Israel tetap hidup. Tulah keenam, barah. Muncullah barah atau borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Tulah ketujuh, hujan es. Turunlah hujan es membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Gosyen. Tulah kedelapan, belalang. Datanglah belalang yang sangat banyak
sehingga memenuhi tanah Mesir. Tulah ke-9 gelap gulita. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir selama 3 hari. Tetapi rumah orang Israel ada terang. Allah sudah menghukum bangsa Mesir dengan 9 tulah. Tetapi ternyata Fir'aun masih saja mengeraskan hatinya. Maka Allah hendak mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung atau anak pertama, baik manusia atau binatang, orang Mesir akan mati. Supaya keluarga Israel selamat, maka mereka harus menaati perintah Allah dengan cara memotong anak domba atau kambing, lalu darahnya dioleskan pada pintu rumahnya. Dagingnya harus dimakan sampai habis. Tuhan Allah lalu melihat semua pintu-pintu rumah itu. Kalau ada darahnya, langsung dilewati oleh Tuhan Allah dan semua orang yang di dalamnya dapat selamat. Tetapi kalau pintu itu tidak ada darahnya, maka anak sulung atau binatang sulung pasti mati. Itulah Paskah pertama orang Israel. Paskah artinya dilewati, sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang Israel. Fir'aun menjadi takut karena banyak anak sulung, baik manusia dan binatang yang mati di Mesir. Akhirnya, ia menyuruh Musa dan semua orang Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Semua orang bersuka cita karena telah bebas. Sekarang, orang Israel bisa pergi menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hore! Yuk, bersama-sama dengan orang Israel, kita katakan, hore, kita bebas, kita selamat. Adik-adik, orang Israel bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Coba kalau orang Israel hanya memotong anak domba atau kambing lalu dimakan, darahnya lupa dioleskan pada pintu rumah, pasti mereka akan mati. Peristiwa itu juga merupakan Paskah mula-mula bagi bangsa Israel yang mengandung arti lewat. Bahaya maut telah lewat melewati bangsa Israel yang patuh dan taat kepadanya. Hari ini kita juga diajar untuk selalu taat mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin beribadah walaupun masih online. Apalagi saat ini kita juga sedang menghadapi ujian, di mana sedang adanya pandemi COVID-19. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya terhindar dari virus COVID-19. Di antaranya, rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan kalau bisa tetap tinggal di dalam rumah atau stay at home. Percayalah, Tuhan pasti melindungi kita dan akan selalu ada sukacita dan kegembiraan, sama seperti sorak-sorai bangsa Israel tadi, bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan memberi hidup. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menurunkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir karena mereka tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar ke tanah Kanaan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, 10 tulah di Mesir, supaya kita hafal juga ya. Nanti kita hafalkan ya, 10 tulah di Mesir. Tulahnya apa aja sih? Mari kita memujikan pujian ini, 10 tulah di Mesir.
Adik-adik, kita semua sudah mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu walaupun online. Tadi pelajarannya adalah Paskah yang pertama, yaitu di Mesir. Paskah yaitu pembebasan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Paskah Perjanjian Baru, pembebasan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang luar biasa Tuhan karuniakan bagi kami semuanya, di mana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari penindasan Raja Fir'aun di Mesir. Sekarang Tuhan juga sudah membebaskan kami dari belenggu dosa, maut, dan iblis. Kami dijadikan ciptaan baru. Kiranya kami dimampukan menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hari lepas hari yang akan datang, kami pun bersandar diri, seluruh hidup kami di tangan kasih kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik, kita sudah sampai di penghujung acara kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.